Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Seperti biasa, Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tiara. Cerita ini ditulis oleh Celeng Oleh. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Cinta yang terlarang. Ini kisahku. Saat usiaku baru menginjak umur belasan tahun, aku baru mengenal apa itu cinta monyet. Ternyata cinta monyet memang bisa membuat segalanya menjadi indah. Jangankan bisa sampai menyentuh tubuhnya atau berpegangan tangan, melihatnya saja sudah bikin jantung berdetak lebih cepat dibandingkan detik jarum jam tembok. Aku pertama kali melihat Tiara saat aku mengunjungi rumah kakak yang agak jauh dari tempat tinggalku. Rumah kakak terbilang masuk dalam kategori dusun, karena letaknya memang berada di kaki bukit. Maka tak heran kalau pandangan mata kita akan selalu melihat pepohonan dan hamparan padi yang luas. Mereka hidup memang dari hasil tani, dan hanya sedikit dari mereka yang bekerja di luar kota. Nah, pada saat aku duduk di beranda rumah kakak, banyak dari tetangga yang sekedar numpang lewat padahal tujuan mereka cuma mau melihat aku yang mereka anggap orang kota. Mbak artis yang sedang naik daun, aku mendadak menjadi pusat perhatian oleh mereka. Aku sendiri merasa risih diperlakukan seperti orang penting. Dari mulai anggota keluarga kakak aku, sampai tetangga yang gak jauh datang sekedar basa-basi bertanya tentang aku. Hari itu rumah kakak pun mendadak menjadi ramai. Aku sempat berpikir, apa sih istimewanya diriku? Ganteng? Tidak juga. Kaya? Tidak. Mungkin karena penampilanku yang mereka anggap sangat aneh. Mereka hidup di sini apa adanya. Penampilan mereka alami. Tidak macam-macam, aku inilah yang banyak menjadi tingkah. Rambutku gondrong tapi tidak keriting. Pakaian yang waktu itu aku pakai itu semua dari bahan jeans. Jaket jeans yang warnanya sudah pudar dan sobek bagian pundak, begitupun dengan celana yang kedua lututnya juga sudah robek besar hingga memperlihatkan kulitku yang hitam itu. Dan mungkin ini juga jadi perhatian mereka. Kedua telingaku terdapat sepasang giwang warna-warni. Aku masa bodoh dengan semua itu. Aku juga tidak mau peduli dengan mereka. Ini hidup gue, dan ini mau gue. Tiba-tiba saat itu, pandanganku tertuju pada seorang gadis yang bisa dibilang ABG. Cewek cantik dengan rambut sebatas bahu. Sudah dari tadi dia memandangi aku, sekali dia mengangguk seakan memberi isyarat agar aku ini mendekati dirinya. Tangannya sedari tadi mempermainkan tali jemuran. Sesekali kakinya juga menendang kerikil kecil hingga jatuh ke dalam parit. Dan saat itu, tiba-tiba angin bertiup dengan kencang sampai menerbangkan pakaian yang tergantung di tali jemuran tadi. Sontak ia pun terkejut. Dengan cepat ia pun memungut jemuran yang terhempas tadi. Dia semakin panik saat mengetahui kalau satu jemurannya jatuh ke parit, yang kebetulan saat itu alirannya cukup deras. Pakaian itu hanyut hingga beberapa meter dari jarak dia berdiri. Rasanya tidak mungkin dia dapat mengejar pakaiannya. Dalam keadaan panik seperti itu, dia masih saja sempat memandangku. Tapi kali ini aku mengartikan pandangannya itu seperti memohon agar aku membantunya. Sadar akan hal itu, aku pun segera berlari menuju pakaian tadi yang sudah timbul tenggelam dipermainkan aliran sungai yang arusnya semakin deras. Dan tanpa pikir panjang, aku pun langsung melompat ke dalam parit. Setelah berhasil menyelamatkan pakaian tadi, aku pun segera naik dan menghampiri cewek yang sedari tadi memperhatikanku. Untung belum jauh, kataku sambil memberikan pakaian tadi. Terima kasih ya. Ia pun membalas masih tetap menatap wajahku. Nama kamu siapa? Aku mencoba mengurangi ketegangan. Namaku Tiara. Balasnya mata indahnya pun lalu menyapu seluruh tubuhku.
celana kamu basah, ucapnya Tiara dengan polos. Tidak apa-apa, nanti juga kering kok. Kamu pakai celana kakak aku saja ya. Kayaknya sama seukuran kamu deh. Baik juga nih cewek. Makasih. Nanti aku bisa pakai punya kakak aku saja sambil nungguin celana ini kering. Kamu lama gak tinggal di sini? Tanyanya kemudian. Oh, tidak. Ini kan rumah keluarga kakak. Aku cuma main. Mungkin aku menginap nanti malam. Memangnya kenapa? Dia hanya cuma menggeleng, lalu membawa pakaian tadi ke dalam rumahnya. Sejak pertemuan itu, maka aku semakin sering berkunjung ke rumah kakakku. Sebab memang suasana di kampung ini terasa sangat nyaman. Gunung Ciremai terlihat begitu perkasa berdiri menjulang menyentuh langit. Apalagi saat matahari baru nampak mengintip malu dari balik bukit itu, sehingga hanya menebarkan cahaya yang masih kemerahan. Dan kehadiran Tiara lebih melengkapi keindahan suasana pagi itu. Sekolah kamu jauh, Ra? Tanyaku menghadang langkahnya. Tiara pun berhenti, dia memandangku sambil merapikan rok birunya yang agak kusut. Dekat kok, paling sekitar 2 kiloan lah. Kamu mau ikut? Nanti aku kenalin sama teman aku yang cantik-cantik loh. Tiara pun balik dengan pertanyaan yang menohok. Ih, kamu sudah sana berangkat? Tuh teman-teman kamu udah pada nyamperin, kataku sambil menunjuk 2 cewek yang berseragam biru putih. Ayo, pagi-pagi udah pacaran, seru teman Tiara. Ganteng Ti, kenalin dong, kata yang lain sambil mengulur tangan kepadaku. Apaan sih? Yuk cabut, balas Tiara dengan cuek. Pada kesempatan lain pun, Arvin sepupu dari ibuku mengajak aku untuk main ke rumah kakakku. Aku saat itu hanya bilang oke. Dalam hati aku bertanya, ngapain nih orang ngajak ke rumah kakak? Padahal walaupun sepupu, tapi pertemanan kami kan jauh dari kata akrab. Arvin memang termasuk orang yang beruntung. Dia mempunyai keluarga yang berkecukupan, terutama kakak perempuannya yang sudah memiliki seorang suami yang mempunyai jabatan penting di suatu perusahaan. Seperti hari-hari telah berlalu, Tiara pun langsung menemuiku setiap kali melihat kedatanganku di rumah kakak. Tapi kali ini ada yang lain. Mata Arvin tak lepas memandangi Tiara yang duduk di sampingku. Sesekali Arvin pun berbisik dengan menyikut bahuku. Jo, siapa namanya? Kenalin aku dong. Dengan malas aku pun memperkenalkan mereka. Arvin sepertinya menyukai Tiara. Pandangannya tak pernah lepas dari wajah Tiara dan itu membuat aku semakin jengah. Tiara sepertinya mengerti akan perasaanku. Maka dia pun terus mengajakku mengobrol dan sekali menyentuh tanganku. Oh iya Jo, tolong bantuin aku isiin PR dong. Kapan? Ya sekarang lah, masa tahun depan? Tiara pun menarik tanganku. Ini kesempatan agar Tiara menjauh dari Arvin. Aku dan Tiara semakin begitu dekat. Kalau dulu aku paling malas main ke rumah kakak, sekarang setiap liburan sekolah, aku pasti akan pulang kampung dan tidak pakai lama langsung tancap gas untuk ke rumah kakak. Tapi belakangan ini, aku menjadi uring-uringan sendiri. Pasalnya sejak Arvin mengenal Tiara, dia juga lebih sering ke sana. Apalagi sejak kakakku bilang, Jo, sebaiknya kamu gak usah hubungan sama Tiara lagi. Kenapa kak? Arvin punya niat untuk melamar Tiara. Begitulah ucap kakakku kepadaku. Bagai petir di siang bolong, jantungku terasa berhenti seketika. Aneh, kenapa kakakku lebih memberatkan Arvin ketimbang aku adiknya sendiri? Tapi apa yang bisa aku perbuat? Jalan hidupku masih panjang, masih terlalu jauh untuk berangan memiliki Tiara. Dan untuk hari ini dan hari selanjutnya, aku berusaha fokus pada studiku yang sebentar lagi akan ujian akhir. Biarlah Tiara hanya ada pada masa laluku. 2 tahun berlalu aku mendengar kabar kalau Tiara sudah memiliki seorang bayi perempuan. Apa aku harus senang mendengar kabar itu? Dan kenapa harus aku mendengarnya? Merasa masa bodoh dengan semua itu, aku tak lagi peduli dengan semua cerita tentang mereka.
Aku akan pergi sejauh mungkin agar aku tak lagi mendengar semua tentang rumah tangga mereka. Selepas kelulusan sekolah, aku pun mencoba untuk mencari kerja. Setiap ada info loker, aku pun langsung mengirim lamaran. Tujuanku hanya satu, yaitu agar aku tak lagi mendengar cerita tentang mantan. Namun aku harus menerima kenyataan pahit. Ternyata mencari pekerjaan memang tidaklah mudah. Dan kebetulan ada tetanggaku yang sedang butuh banyak tenaga, yaitu untuk suatu pembangunan proyek di luar Jawa, tepatnya di Batam. Tak ada pilihan lain. Aku pun harus ikut walaupun aku belum mengenal apa dan bagaimana kerja di lapangan. Selama 3 malam kami pun duduk dalam bus setelah naik feri dari Pelabuhan Merak. Perjalanan berlanjut, kami menaiki mobil truk yang membawa kami menerobos masuk hutan. Dan pada tengah malam, kami pun baru tiba di base camp. Ketua kelompok mengabsen kami satu persatu. Ternyata dinyatakan kurang 2 orang. Mereka semua termenung apa yang menimpa oleh kedua orang itu. Ada juga yang berpendapat kalau mereka terkena terpedaya oleh calo dan dibawa entah kemana. Petugas keamanan pun telah disiapkan, dibantu dari marinir yang memang sebagai backing proyek besar ini. Keadaan pun bertambah panik dengan perginya 2 orang teman dekatku itu. Mereka bilang mau ke kota. Tapi kota mana? Mereka juga kan baru saja tiba serombongan denganku. Dan mana mungkin mereka tahu jalan. Sejak pagi hingga siang kami menunggu kabar. Dan pada sore hari temanku juga baru kembali. Mereka bilang habis ke tempat hiburan malamnya ada kabar dari kedua orang yang dianggap telah hilang. Mereka berdua ditemukan sudah di perbatasan tanah Indonesia Malaysia. Mereka sengaja diculik untuk dijual sebagai tenaga kerja ilegal, yaitu oleh sindikat perdagangan orang. Suara gemuruh ombak dan desau angin membuat base camp teramat dingin dan lembab. Sebab memang lokasi kerja kami di tepi pantai untuk membuat motel-motel untuk para wisatawan asing. Saya peringatkan kepada kalian yang baru saja datang, jangan sekali-kali main di tepi pantai sendirian. Tempat ini boleh dibilang angker. Sudah banyak kejadian yang menimpa orang yang melanggar peringatan itu. Dan pada saat yang sama, seorang lain pun telah bercerita kalau pada waktu itu ada 2 orang yang mandi-mandian di atas pulau kecil itu. Salah seorang dari mereka terjun dan lama tidak naik lagi. Dia tenggelam. Temannya panik dan langsung terjun untuk menolongnya. Dia pun berhasil membawa temannya naik. Namun, dia sendiri malah tergelincir lalu tenggelam. Tim penyelam pun turun dalam pencarian. Sampai malam tiba dia tak menemukan hasil. Lalu pencarian pun dilanjutkan pada esok harinya. Dan tiba-tiba, ada seorang dari suku Bugis mengatakan, pencarian akan sia-sia sebab siluman ratu telah menutup penglihatan kita dengan mata telanjang. Hanya 1 orang yang dapat berkomunikasi dengan penguasa laut Pulau Bintan itu. Dia adalah seorang tetua suku adat, orang pertama yang tinggal di pulau ini. Beliau tinggal di sebuah pulau yang terpencil. Dan benar saja, tetua adat dengan hanya menaburkan bunga-bungaan. Seketika itu air pun nampak surut. Lalu dia menunjuk pada sebongkah batu karang. Kemudian saat seorang penyelam terjun, seketika itu juga dia melihat tubuh korban terjepit antara batu dan juga karang. Semua orang sudah maklum dengan kemampuan tetua adat dalam hal dunia gaib. Hari itu aku merasa malas untuk bekerja. Entah mengapa ingatanku masih saja terbayang wajah Tiara. Apakah aku merindukannya? Atau karena terbawa emosional yang memaksa membuat aku pergi? Pergi meninggalkan kenangan pahit. Pergi membawa luka hati, aku pergi dengan sejuta kecewa. Kaki-kakiku yang telanjang jelas meninggalkan jejak di atas pasir putih pantai Pulau Bintan. Ku ambil sebatang ranting kering. Lalu aku mulai mengais pasir dengan huruf kapital, menuliskan sebuah nama, yaitu Tiara. Aku berharap bila ombak datang menutup pantai ini, maka tulisan nama itu pun akan terhapus, tergerus dan hanyut bersama tarikan ombak yang kembali ke laut lepas. Dan tanpa sadar, aku meneriakkan namanya yang memantul lewat dinding-dinding tebing hingga menimbulkan gema berulang di telingaku. Seketika itu juga, tubuhku terasa merinding. Rasanya sulit untuk bergerak, kaki pun seperti terpaku di atas pasir putih. Di kejauhan sana aku melihat sesosok wanita, sosok bak seorang putri atau ratu. Wanita itu mengenakan pakaian para ratu lengkap dengan aksesorisnya. Semakin lama sosok itu semakin mendekat, dan kini tepat berdiri di hadapanku. Dia menatapku dengan tajam, namun ada senyum dari bibirnya yang sangat tipis. Tapi bukan itu yang membuatku takjub.
Wajah wanita itu mirip dengan Tiara. Hanya saja dia terlihat lebih anggun. Tubuhnya dibalut pakaian adat, seperti seorang putri atau ratu dari masa lalu. "Kenapa kau pergi meninggalkan aku?" Entah apa maksud pertanyaannya. Apa maksudmu?" Dengan gemetar aku pun menjawab. "Kau lari dariku. Kau menghindari aku, Jojo." Aneh. Dari mana dia tahu nama aku? Sampai di situ wanita itu pun membalikkan tubuh. Lalu dia pun melangkah tenang menusuri pantai. Tubuhku yang semula tegang kini kembali merasa lunglai. Tubuhku pun melorot hingga terduduk di atas pasir. Aku hanya terperangah sambil berpikir, siapa wanita itu? Apakah aku tengah bermimpi atau tengah berhalusinasi? Aku sadar kalau aku telah mengabaikan larangan agar jangan main di pantai saat siang hari tanpa teman. Itukah yang disebut sang ratu penguasa laut Pulau Bintan? Seperti yang pernah aku dengar dari cerita tempo hari. Siang itu matahari pun bersinar dengan terik. Hamparan pasir pantai nampak berkilauan. Dadang mengajakku untuk mancing karena memang itu salah satu hobinya. Kami pun memilih tempat yang agak terpencil. Aku yang memang kurang suka mancing hanya berjalan menelusuri bebatuan besar. Hingga akhirnya aku pun melihat sesuatu di antara himpitan batu. Setelah ku dekati ternyata sebuah keong atau kerang besar yang bentuknya unik menurutku. Dengan sedikit usaha akhirnya aku dapat mengeluarkan keong dari himpitan batu. Dan di perjalanan, aku terkejut saat melihat keong yang tiba-tiba menjulurkan kaki-kakinya. Aku dan Dadang pun merasa heran, sebab secara logika binatang itu pasti mati karena tak bisa bergerak terhimpit batu di tempat yang panas. Tapi saat itu aku melupakan satu hal. Aku mencari kayu kecil, kemudian aku memaksa mengeluarkan isi makhluk itu. Tak berapa lama makhluk kecil itu pun terdiam tak lagi bergerak. Keong yang bentuknya indah pun aku gantungkan dekat jendela yang kebetulan menghadap ke laut. Sehingga bila malam dan aku belum juga tertidur, aku bisa melihat kerlip lampu kapal di tengah pekatnya malam itu. Air lendir yang keluar dari cangkang keong masih menetes. Bau amis dan anyir serta-merta menyergap penciumanku. Perutku terasa mual dan kepalaku seperti nanar, pandanganku juga berkunang-kunang. Dari dalam cangkang keong itu muncul satu makhluk berwujud kepala, hanya kepalanya saja, tanpa tubuh atau bagian-bagian yang lainnya. Kepala itu agak berkulit kemerahan dengan rambut botak bagian tengah dan hanya memiliki rambut pada bagian tepi saja. Wajahnya nampak tua dan keriput. Kumis dan janggutnya panjang hingga tergerai mencuntai. "Kau telah membunuh anakku, wahai manusia. Kau harus mati sebagai ganti anakku." Kepala tanpa tubuh itu terus berputar-putar di depan wajahku yang sedang rebahan. Seketika itu pula kepala itu meluncur deras menyerang kepalaku. Untung saja saat itu aku bergerak dengan refleks. Dia pun melayang kembali. Aku segera bangkit lalu berdiri dan menghadang dia yang kembali menyerang. Benar saja kepala itu meluncur laksana elang. Dia pun menukik tepat di atas kepalaku. Tiba-tiba kepala itu meluncur menyerangku. Aku yang saat itu tengah terbaring langsung bangkit membentengi diri. Sejengkal lagi kepala itu menerjang tubuhku. Aku pun berdiri dan menendangnya hingga ia terpental. Kepala yang sudah di tanah kini bergerak melayang di udara. "Akan kubunuh kau manusia!" teriaknya dengan lantang. "Setan, aku tidak takut denganmu. Ayo kita bertarung lagi." Teriakanku kali ini membuat teman-temanku yang tidur satu camp serentak mendekatiku. Mereka pun langsung menyergap tubuhku. "Jo, istighfar Jo, istighfar!" teriak mereka. Lalu mereka pun membaringkan tubuhku. Mereka menghempit dan menekan tubuhku sampai aku merasa sulit untuk bergerak. Mereka menganggap aku kerasukan, padahal aku tengah bertarung hebat dengan hantu kepala. Dan pada saat itu kepala itu pun menyerangku. Aku memberontak, tapi cekalan tangan teman-temanku begitu kuat. Kepala itu pun menghantam dadaku dengan telak. Hantu kepala itu mencoba masuk ke dalam ragaku. Aku juga benar-benar tak mampu menguasai diriku lagi. Dan tepatnya pada malam itu, satu demi satu teman yang berada di camp bagian atas pindah ke bawah. Sementara yang bertahan, mereka juga mulai menempeli pintu-pintu mereka dengan tulisan ayat-ayat suci Al-Quran. Besoknya pimpinan rombongan mengatakan kalau hari ini adalah hari libur. Dia pun masih kepikiran dengan keadaanku.
Kami semua percaya kalau cerita hantu laut memang ada. Bebanku bukan cuma soal hantu kepala saja, karena aku lebih suka mandi di rawa yang berair bersih ketimbang mandi di tempat proyek yang harus berdesakan. Mungkin di rawa banyak nyamuk atau entah karena apa yang menyebabkan aku terserang demam yang tinggi. Aku dibawa ke klinik, dan dari klinik aku pun pindah ke rumah sakit setelah dicek aku positif terkena malaria. Tubuhku terasa amat dingin dan juga demam tinggi. Setiap makanan atau minum pasti akan aku muntahkan lagi. Aku benar-benar kritis. Bayangan kematian seakan begitu dekat, aku tak mau di tanah orang. Kalau harus mati, aku ingin pulang. Wanita cantik yang wajahnya mirip dengan Tiara selalu datang menemaniku. Dia selalu berdiri di tepi ranjangku. Kejadian aneh juga sempat dirasakan oleh Dadang. Saat itu dia memotretku dengan kamera digital. Aku cuma sendirian berdiri di telepon umum di halaman rumah sakit. Namun pada saat negatif film dicetak, dia kaget karena di sampingku ada selembar kain panjang berwarna hijau. Persis kain yang selalu dipakai oleh wanita misterius itu. Ketika aku sudah merasa agak baikan, aku pun berniat kembali untuk bekerja. Dan setelah sembuh aku juga mencoba untuk mulai bekerja kembali. Tapi nahas, baru saja aku naik ke atas ranjang besi dan berada di dalamnya, tiba-tiba hujan pun turun dengan deras. Aku pun terlambat naik. Penyakitku kambuh lebih parah dari semula. Mau tak mau, bisa atau tidak, aku pun harus pulang. Dadang berusaha mencari sumbangan sukarela untuk ongkos kami pulang. Di Kam atas tak ada lagi yang mau menempati kecuali hanya aku dan Dadang. Hampir setiap malam hantu-hantu laut datang bergantian. Mereka ingin membunuhku, namun lagi-lagi wanita cantik itu datang menolong menyelamatkan aku. Banyak orang yang menganggap aku hantu laut yang ganas, Jo. Padahal mereka lah yang sering mencelakakan orang. Mereka adalah abdiku yang sekarang tengah mencari pengikut untuk menjadi budak mereka. Mereka ingin merampas tahta kerajaan Laut Bintan ini. Ucap sosok wanita itu menceritakan hal yang menimpa kerajaannya. Dadang pun juga sudah mengumpulkan uang dari semua teman. Tapi untuk pulang ke Jakarta butuh waktu, karena kapal yang menuju Jakarta hanya ada 1 minggu sekali. Hari masih pagi, mentari pun masih berwarna lembayung. Aku berjalan menyusuri pantai untuk melemaskan otot kaki dan semua sendi. Entah mengapa, tiba-tiba langit yang semula cerah menjadi gelap yang pekat. Aku pun berniat untuk cepat kembali ke base camp, namun aku tak bisa menemukan jalan untuk kembali. Di hadapanku, kini terlihat banyak rumah-rumah gubuk yang berderet di sepanjang pantai, seperti layaknya sebuah pemukiman milik para nelayan. Tapi anehnya suasananya nampak sepi, tak ada satu orang pun yang aku lihat. Tapi dugaanku ternyata salah, sebab di belakangku kini sudah berdiri sekelompok makhluk dengan berbagai bentuk mengerikan. Mereka semua memang seperti manusia, hanya kepala mereka berbeda, ada yang seperti ular atau buaya. Tapi ada juga dari jenis dugong beramat besar dengan gigi-gigi yang panjang. Mereka semua memiliki selaput pada telapak tangan dan juga kaki. Dan di antara mereka ada yang memiliki ekor panjang dengan duri-duri yang tajam. Sekarang kau harus mati, wahai manusia. Aku akan membunuhmu sebagai ganti nyawa anakku yang telah kau bunuh. Hantu kepala tanpa tubuh itu kini sudah mengambang di depanku. Aku tidak lagi peduli akan bahaya yang akan mengancamku. Tak peduli apakah aku mampu atau tidak melawan kekuatan mereka. Yang jelas, jauh lebih mengerikan dari yang pernah aku alami saat bertarung tempo hari. Untungnya belum sempat makhluk tadi mengajarku. Salah satu dari mereka yang mungkin ketuanya, dia datang menghampiriku. Tunggu, dari mana asalmu, hai manusia? Tanya makhluk itu. Aku berasal dari tanah Jawa, tepatnya di Cirebon, jawabku dengan jujur. Makhluk itu pun kelihatan manggut-manggut mendengar jawabanku. Ya, aku tahu Cirebon adalah kota wali. Ampun, aku tidak mau berurusan dengan para wali. Sekali lagi, aku mohon maaf. Kemudian dia pun berseru kepada pengikutnya untuk tidak mengganggu aku lagi. Dan karena manusia ini telah bersahabat dengan sang putri, maka aku umumkan kepada kalian bahwa aku akan berdamai kembali dengan Putri Tiara. Tiara? Pantas saja waktu aku berteriak memanggil nama itu, dia mendatangiku. Kecantikannya pun sama dengan gadis yang pernah aku cintai. Untuk memperoleh tiket kapal,
Ternyata tidak mudah. Aku dan Dadang pun juga dua orang yang juga ikut pulang, karena mereka juga pernah terancam oleh makhluk siluman itu. Kami harus berjalan kaki menyusuri pantai kemudian memasuki kawasan hutan. Dadang pun dengan tulus menggendong karena aku dalam keadaan lemas dan tak mampu untuk berdiri. Kurang lebih 2 jam kami baru saja tiba di rumah Pak Mamat. Pak Mamat adalah orang yang dituakan di sana. Dia orang pertama yang mendiami dusun itu. Ada sejarah panjang tentang orang tua itu. Dulu Pak Mamat bekerja di Malaysia sebagai pekerja ilegal. Dia bersama 2 orang temannya tertangkap polisi Malaysia. Kemudian mereka pun dibawa dengan kapal dan mereka dilepas di tengah laut menggunakan sampan. Sampai berhari-hari mereka pun terapung-apung di laut lepas. Sampai suatu saat sampan mereka pun dihempas ombak yang lumayan besar. Dan itu pun hancur berkeping-keping. Akhirnya mereka bertiga pun terpisah dan tak tahu lagi nasib apa yang telah menimpa mereka. Pak Mamat hanya bergantung pada kayu pecahan sampan. Dan ia pun tak tahu kemana kayu itu hanyut membawa dirinya. Dia hanya tahu ketika tersadar kalau kayu telah berada di tepian yang tersangkut sebuah batu karang, dia pun membuat tempat berteduh menggunakan kayu-kayu dari pepohonan yang telah tumbang. Dan baru setelah dia pulih, dia pun mulai mencari barangkali ada orang lain di sekitar pulau terpencil itu. Kemudian beliau bertemu dengan beberapa orang setelah berjalan sekian lama. Saat itu, cerita Pak Mamat mendapat respon dari orang yang senasib sama dengannya. Satu demi satu gubuk-gubuk mulai didirikan, hingga akhirnya terbentuklah sebuah dusun. Dan Pak Mamat dianggap sebagai orang yang dituakan. Oh iya, Pak Mamat berasal dari Surabaya, yang kemudian memboyong keluarganya ke sana. Sampai di atas kapal pun, aku tak dapat berbuat banyak, hanya berselimut dan juga kejang-kejang. Di atas kapal kondisiku saat itu semakin memburuk. Aku sudah merasa mati atau tengah menghadapi sakaratul maut. Dalam keadaan sadar atau tidak, aku melihat sosok sang putri. Dia memandangiku dengan tatapan yang penuh kasih. Kau pasti kuat, Jojo. Aku akan selalu bersamamu, menemanimu, ucap Putri Tiara. Aku pun hanya bisa memandanginya tanpa dapat mengucap satu kata pun. Selama berhari-hari perutku terasa kosong. Tak ada makanan yang dapat masuk, aku pun kehabisan cairan karena selalu muntah-muntah. Singkat cerita, setibanya di rumah, ayah dan ibuku menangis ketika melihat keadaanku. Banyak tetangga yang menjengukku, mereka merasa prihatin dengan keadaanku. Atas usulan ayah, aku harus tinggal di desa agar aku cepat sembuh. Karena udara pedesaan yang masih asri dapat mempercepat proses penyembuhanku. Nenek pun saat itu menyambutku dengan penuh kasih sayang. Dia berjanji untuk mencarikan segala ramuan untuk penyembuhanku. Dan benar saja baru beberapa hari dalam perawatan nenek, kondisiku saat itu sudah sekian membaik. Semua berkat ketelatenan nenek. Dia bukan hanya memberiku ramuan obat-obatan, namun kasih sayangnya yang begitu tulus membuat hatiku begitu sejuk. Dan obat yang paling mujarab adalah manakala kita dapat menikmati keadaan kita. Secara fisik aku telah sehat, namun tidak demikian halnya dengan suasana hati yang tiba-tiba tergores. Tiara, ternyata dia kini tinggal di depan rumahku. Rumah orang tua Arpin yang sudah dianggap tak layak huni itu. Karena kondisi rumah yang sudah kumuh dimakan usia, keluarga Arpin menempati rumah yang lebih besar, rumah yang dibeli oleh kakak Arpin yang tinggal di Jakarta. Jadi secara jelasnya, Arpin sudah tak punya tempat tinggal. Karena rumah kumuh itu pun sudah ditawarkan orang alias ingin dia jual. Aku juga tak pernah berpikir atau membayangkan kalau Tiara akan kembali untukku lagi. Aku mendengar kabar kalau rumah tangganya sedang mengalami keretakan. Tiara terkadang menginap di rumah ibunya sedangkan anak mereka tetap bersama Arpin. Pernah pada suatu malam, saat itu aku sedang tidur, tiba-tiba kakiku serasa ada yang menggoyang-goyang, seperti membangunkan aku. Dan setelah aku membuka mata, aku pun terperanjat melihat seraut wajah cantik yang kini duduk di tepi tempat tidur. Tiara, kamu? Aku juga tak dapat meneruskan ucapanku karena telapak tangannya menempel di bibirku. Dengan pelan dia berbisik sambil menunjuk nenekku yang tengah di dapur. Ada apa, Ara? Antaraku kekali. Hah? Saat itu aku pun langsung melihat jam di dinding yang ternyata baru pukul 3 pagi. Jam 3 pagi? Tiara bangunin aku mau ngapain ya?
Tapi ini masih gelap, Arah. Lagian, kamu mau ngapain ke kali? Tanyaku juga berbisik. Nanti saja aku ceritain. Ayo, nanti keburu suami aku bangun. Suami? Ah, aku baru ingat. Kalau Tiara kan sudah bersuami dan juga punya anak. Maklum bangun tidur kaget. Enggak lah, aku takut disangka selingkuh sama kamu, kataku mengingatkan. Ah, sudah deh. Kalau aku suka sama kamu, emangnya kenapa? Kalau suami aku gak terima, ya nanti aku minta cerai. Gampang kan? Aduh, sepertinya dia memang serius. Oke, tapi kamu yang tanggung jawab ya. Tenang. Sesampainya di sungai, keadaan pun cukup gelap sebab memang belum ada penerangan. Di sepanjang tebing banyak terdapat rumpun bambu yang menambah kesan mistis bila daun-daun bambu saling bergesekan. Tiara pun mengambil duduk di atas batu besar. Dia menarik lenganku agar aku duduk di sampingnya. Tiara memang sudah jauh berbeda. Kalau dulu dia merasa malu jika harus duduk berdekatan, tapi kini dia malah lebih agresif. Tiara pun masih menggenggam tanganku dan mengusapnya dengan lembut. Aku menyesal, Jo. Tiba-tiba dia pun berkata dengan nada menyimpan kesedihan. Dan benar saja, air matanya jatuh menetes tepat di tanganku. Begitu hangat aku tak kuasa melihat seorang wanita menangis. Maka aku pun mencoba menghiburnya dengan membelai rambutnya. Kenapa, Arah? Kenapa kamu menyesal? Seharusnya kamu bahagia dengan kehidupanmu yang sekarang. Kamu kan sudah memiliki suami kaya. Dan sekarang kamu juga sudah punya anak. Bujuku, namun ternyata dia semakin terisak. Sudah, kamu jangan nangis dong. Ceritakan saja apa yang kamu sesali. Bisikku lalu aku merangkul Tiara dan dia merebahkan kepala di bahuku. Ini semua gara-gara Kang Danang, kakak kamu itu. Dia bujukin orang tuaku agar menerima Arpin menjadi suamiku. Mereka percaya kalau Arpin dari keluarga yang berkecukupan. Cerita Tiara. Tapi akhirnya kamu juga menerima dia kan? Tiara pun menarik nafas dengan panjang. Kamu tahu, Jo, umurku waktu itu baru 15 tahun. Aku sudah menyukai kamu. Tapi kamu belum niatan untuk berumah tangga kan? Kamu ingin tetap bersekolah dan bekerja. Dan kamu tahu, Jo, di kampung sini banyak gadis menikah di bawah umur dengan alasan mereka takut dibilang perawan tua bila belum menikah di umur 20-an. Tiara pun menatap mataku. Alasan Tiara memang masuk akal, mengingat kakak aku dulu juga menikahi gadis di bawah umur. Jadi wajar saja jika orang tua Tiara langsung menerima pinangan dari Arpin. Apalagi bila dilihat dari segi materi, keluarga Arpin memang cukup terpandang. Namun pada akhirnya Tiara lah yang harus menerima kenyataan pahit. Karena sesungguhnya Arpin bukanlah cowok yang ideal untuk menjadi seorang suami. Yang aku tahu, Arpin tidak pernah bekerja. Sekolah pun hanya sampai kelas 2 SMP. Dia juga termasuk cowok yang kurang perhatian. Ah, sudahlah. Semua sudah terjadi. Untuk apa harus disesali? Tiara pun masih merebahkan kepala di dadaku. Aku membelai rambut panjangnya. Ada hasrat kelakianku yang ingin menciumnya. Namun aku sadar kalau itu nanti akan berlanjut. Sementara dia kini milik orang lain. Jari lentik Tiara pun perlahan membelai bibirku membangkitkan gairahku. Mau tak mau aku pun menundukkan kepala, mendekatkan bibirku dengan bibirnya yang telah terbuka. Tiara pun saat itu memejamkan matanya dengan lembut. Aku pun mencium dan melumat bibir mungilnya. Hari-hari pun telah berlalu. Hubungan gelapku dengan Tiara berjalan tanpa ada yang tahu, kecuali nenek dan juga bibiku. Tapi mereka telah maklum karena mereka sudah tahu akan hubungan kami dari dulu. Aku pun mulai merasa nyaman dan betah tinggal di kampung ini. Pada saat ada lowongan kerja, aku juga cepat mendaftar. Akhirnya aku juga diterima di sebuah pabrik kabel dengan gaji yang lumayan, yang bisa dibilang bisa membantu memberi nenek dan juga bibiku. Tiara pun selalu mengisi hari-hariku, meski dengan cara sembunyi-sembunyi hampir setiap jam 3 dini hari. Dia membangunkan aku untuk mengantarnya ke sungai. Di sanalah kami melepaskan perasaan masing-masing. Perasaan yang dahulu belum bisa terjawab, dan apabila pagi saat aku hendak berangkat kerja,
Tiara pun masuk rumahku lewat pintu belakang. Dia memberiku semangat lewat ciuman hangatnya. Ada peribahasa yang mengatakan, sepandai-pandainya kita menyimpan bangkai, pasti akan tercium juga. Hubunganku akhirnya ada yang mengetahuinya. Bahkan Arvin kini sudah tak mau lagi menyapaku. Bukan itu saja, keluarga Arvin sampai menyinggungku dengan ancaman akan memperkarakan aku lewat jalur hukum. Posisiku kini sudah semakin tersudut. Teman dan tetanggaku mengecap aku sebagai perusak rumah tangga orang. Untuk menghindari perpecahan keluarganya dan persaudaraan, aku pun memilih untuk pergi. Aku kembali ke Jakarta bersama dengan keluargaku. Aku pun mulai menata kehidupanku yang telah terpuruk karena cinta yang salah. Tanpa semangat, aku pun kembali bekerja di sebuah proyek. Kebetulan aku ditempatkan di bagian gudang. Lokasi proyek berada di sebuah perumahan, sehingga aku bisa keluar masuk dengan bebas. Tidak seperti tempat tertutup yang banyak peraturan. Pada malam itu, sekitar jam 12, aku mendengar suara tangisan seorang wanita. Suara itu seperti dari lantai 2. Aneh pikirku, bukankah di sini tak ada wanita? Kalaupun ada, wanita pasti di kantin dan tentu sudah tutup. Aku pun coba bertanya pada beberapa orang pekerja yang menginap. Apa kalian dengar suara tangisan cewek? Mereka pun menggeleng, malah sebagian merasa ketakutan. Hah? Suara apa itu? Suara itu terdengar semakin jelas dan semakin dekat. Dan ketika aku sudah berada di lantai 2 yang kosong, dan benar saja, aku melihat sosok wanita tengah membelakangiku dekat jendela. Untuk sesaat aku pun merasa merinding. Sepertinya dia bukan manusia. Perlahan aku mendekatinya, detak jantungku semakin keras ketika aku mencium bau busuk yang tiba-tiba menyergap penciumanku. Dan detak jantungku terhenti seketika saat wanita itu menoleh ke arahku. Wajahnya hancur penuh luka. Darahnya juga terlihat jelas masih menetes dari lukanya. Namun yang lebih membuatku nyaris pingsan adalah wajahnya. Wanita itu menyibakkan rambut panjangnya. Jo, kenapa kamu pergi? Kenapa kamu lari, Jo? Oh, benar. Wanita itu memang dia. Tapi kenapa dia ada di sini? Kamu kenapa, Arah? Tanyaku dengan terbata-bata. Mereka menyingkirkan aku, Jo. Dia pun menangis senggukan. Aku mendekati sosok yang mirip atau memang Tiara. Namun tiba-tiba dia sudah menghilang dari hadapanku. Aku pun termanggu sendirian. Apakah kali ini aku tengah berhalusinasi? Karena setidaknya wajah Tiara masih kerap terbayang di mataku. Hal yang sama juga pernah terjadi ketika itu proyek benar-benar sepi. Hampir sebagian pekerja libur pulang kampung karena acara adat daerah. Malam itu aku mendengar suara wanita memanggil namaku. Aku mencari dari mana asal suara yang semakin lama semakin jelas. Perlahan aku pun menaiki tangga ke lantai 2. Ternyata kosong. Penasaran aku juga menyusuri setiap ruang. Namun semua tetaplah kosong. Aku pun kembali ke lantai bawah. Suara itu kini seperti dari kantin atau musola. Tapi setelah aku cari-cari, tetap saja tidak ada siapa-siapa. Dan pada keesokan harinya, setelah Mbak Nani kembali berjualan, aku pun menanyakan kalau dia semalam kesini mencariku. Gila lo, Jo. Kemarin gue kan pulang kampung. Hah? Jangan-jangan dia mulai gentayangan lagi. Ih, seram, kata Mbak Nani. Yang dimaksud dengan dia adalah seorang wanita tahanan yang bunuh diri dengan menyayat seluruh tubuhnya. Sebab proyek yang sedang direnovasi itu adalah kantor polisi wilayah yang memang ada tempat tahanan sementara. Arwah itu dulu sering gentayangan, sering menampakkan wujudnya. Lalu bagaimana dengan wanita yang aku temui di lantai atas? Dia mirip Tiara. Apa mungkin dia juga jelmaan wanita yang bunuh diri itu? Semoga saja tidak terjadi apa-apa dengan Tiara. Aku merasa kasihan atas apa yang menimpa dirinya. Seharusnya wanita seumuran dia masih menikmati dunianya. Dunia yang diimpikan para wanita. Sebuah dunia yang menyimpan sejuta cerita indah. Bukan sebaliknya. Masa pubertas telah berakhir karena adat yang telah menggunggungnya oleh tali sebuah pernikahan. Aku benar-benar merasa terbebani oleh imajinasiku sendiri. Tiara seakan nyata berada di dekatku. Dia selalu menampakkan wajahnya yang bersimbah darah, hancur.
Hal itu tentu membuat pikiranku menjadi kacau. Aku ingin pulang ke kampungku. Ingin sekali melihat orang yang aku sayangi. Aku harus menerima semua konsekuensinya. Dan singkat cerita, tibalah di kampung hari sudah hampir malam. Suasana saat itu nampak sepi. Perlahan gerimis pun mulai turun rintik-rintik. Aku terus menyusuri jalan setapak yang menghubungkan jalan menuju rumah nenek. Saat tiba di pertigaan, aku pun bertemu dengan Tiara tanpa disengaja. Alhamdulillah, ternyata dia baik-baik saja. Tiara saat itu berdiri di bawah pohon besar. Dia tersenyum melihat kedatanganku. Ara, ngapain kamu di sini sendirian? Tanyaku merasa heran. Tiara pun tidak menjawab, dia malah melangkah menuju perkebunan singkong, lalu berhenti di depan sebuah gundukan yang telah ditimbuni oleh rumputan. Mari kita pulang, nanti suami kamu mencarimu. Kami sudah berpisah, Jo. Berpisah? Apa maksudmu? Kalian bercerai, Ara? Tiara pun menggeleng. Kemudian aku mendekatinya, menggenggam tangannya yang begitu dingin. Tiba di rumah, aku melihat nenek baru selesai sholat maghrib. Dia pun celingak-celinguk seakan tengah mencari sesuatu. Cari apa, Tonek? Anu loh, sepertinya bau bangke. Apa ada bangke ya? Aku pun mencoba untuk mengendus bau yang dicari oleh nenek. Aku gak mencium bau bangke, Nek. Oh iya, Nek. Ini Tiara. Aku ajak mampir. Saat itu aku berniat mengamit tangan Tiara, tapi betapa aku terkejut karena dia tak lagi ada di sampingku. Sekarang gantian aku yang celingukan. Opo, Tiara? Kamu ngimpi, Ju. Kamu memang belum dengar kabar tentang Tiara. Nenek ini gimana sih? Wong aku baru datang kok. Yang gak tahu toh. Kemudian saat itu nenek pun menarik lenganku. Sudah hampir 2 bulan ini Tiara gak ada kabarnya. Si Arvin kalau ditanya cuma jawab, masa bodoh saja. Aku gak peduli. Itu katanya. Kalau ibunya bilang Tiara lagi ke rumah orang tuanya. Tapi pas aku ketanya ke kakakmu itu, dia tidak pernah lihat Tiara di sana. Dan yang lebih membuat nenek heran, sikap Arvin yang suka berteriak-teriak sendiri, seperti ketakutan, kata nenek dengan mengakhiri ceritanya. Kemudian aku pun menceritakan kejadian ganjil yang sering menghantuiku, yaitu tentang Tiara, yang aku temui di proyek dengan wajah yang penuh darah. Bahkan barusan dia bersama aku. Ada apa dengan semua ini? Dan apa yang sudah terjadi dengannya? Entah mengapa rasa ingin tahuku begitu besar untuk mencari keberadaan Tiara. Aku pun menemui keluarga Tiara dan menanyakan kabar di mana keberadaannya. Sungguh di luar dugaan. Ibunya Tiara pun bercerita kalau dia juga sering kedatangan putrinya itu, namun hanya sekejap. Terkadang Ara datang sambil menangis, tapi dia tak mau jawab saat ibu tanya kenapa. Apa tak ada niatan ibu untuk melaporkan hal ini? Tanyaku. Hal itu juga sudah ibu bicarakan sama bapaknya Tiara, tapi sampai sekarang belum ada kabarnya. Jawaban ibunya Tiara sungguh membuat aku semakin penasaran untuk mencari tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Akhirnya aku pun memutuskan untuk bermalam di rumah orang tua Tiara, juga sekalian bertanya kepada kakakku. Dan jawaban kakakku tetap sama seperti jawaban ibunya Tiara. Dia pernah datang, tapi dia hanya diam berdiri di bawah pohon itu, kata kakakku sambil menunjuk ke pohon mangga di samping rumahnya. Singkat cerita, malam pun semakin larut. Semua penghuni rumah ini sudah terlelap dalam mimpi mereka. Aku masih terjaga karena pikiranku yang terus-menerus memikirkan Tiara. Dalam keremangan cahaya bulan, aku melihat sosok wanita berambut panjang. Sosok wanita itu melangkah ke arahku. Aku pun berdiri dan menyambut sosok tadi. Setelah dekat, ternyata dia adalah wanita yang selama ini aku cari. Ara, dari mana saja kamu? Sambutku sambil meraih tangannya. Tangan itu terasa dingin bagai semunggah batu es. Kamu kemana saja, Ara? Ibumu selalu mengharap kedatanganmu, dan semua orang merasa kehilanganmu, sambungku. Namun Tiara saat itu hanya tertunduk. Aku pun membimbingnya.
Tiara lalu menghentikan langkahnya. Dia tak jadi masuk ke rumah ibunya. Bahkan dia malah membalikkan tubuhnya kemudian melangkah melintasi titian bambu. "Arah, tunggu!" seruku sambil mengejarnya. "Arah, coba kamu jelaskan apa sebenarnya yang terjadi. Aku mohon sama kamu. Apa kamu tidak kasihan pada ayah ibumu? Mereka telah berusaha mencarimu. Ayolah pulang, Arah." Aku berusaha membujuknya. "Aku akan pulang nanti." Sambil berkata Tiara pun berlalu menembus gelapnya malam. Pada keesokan harinya, tanpa disengaja aku pun bertemu Arpin di jalan. Aku melihat dia sungguh berbeda dengan beberapa bulan yang lalu. Tubuhnya tampak kotor, pakaiannya pun lusuh layaknya orang yang tak pernah mandi. Arpin pun saat itu menatapku dengan tajam. Dia menunjukkan kepalan tangan ke arahku. Sesekali dia juga berteriak memaki aku. "Dasar orang jelek, miskin, gak laku, bisanya cuma ngambil istri orang. Cuy, gak punya harga diri, gak punya malu, najis." Ucapnya dengan umpatan. Aku pun tak menganggapi umpatannya. Aku pikir dia sudah mulai stres karena ditinggal oleh istrinya. "Sekarang, di antara kita tak ada yang bisa memiliki Tiara." "Hah? Apa maksudmu?" tanyaku terkejut mendengar kata-katanya. "Seharusnya kamu juga aku habisi." Gila, benar-benar gila. Mungkinkah Tiara yang dimaksud dengan kata dihabisi? Sampai di situ Arpin pun pergi berlalu dengan senyum seringai penuh kebencian. Akhirnya aku menceritakan keganjilan sikap Arpin kepada keluarga Tiara. Dan hari itu juga ya Tiara pun melaporkan pada kepolisian. Polisi pun segera merespon laporan dan akan mempelajari kasusnya. Hampir setiap malam aku jarang tidur. Yang ada dalam pikiranku hanyalah Tiara, Tiara, dan Tiara. Kalau benar Arpin telah menghabisinya, berarti yang aku temui adalah arwah Tiara. Untuk itu aku akan berusaha mencari arwahnya. "Apa kamu tidak takut kalau bertemu arwahnya?" tanya bibiku. Aku rasa aku sudah cukup pengalaman. Waktu di Batam, aku bertemu dengan hantu laut. Jadi ini demi ketenangan arwah Tiara, aku akan membongkar semuanya. Kalaupun Tiara cuma arwah, aku akan tetap mencintainya. Aku ingin dia tenang di alamnya. Dan bila Tiara masih hidup, aku akan menikahinya, karena aku teramat menyayanginya. Kata-kataku meluncur begitu saja. Bibi cuma menggeleng-gelengkan kepalanya. Singkat cerita, malam pun sudah semakin larut. Suasana pun saat itu sudah sangat sunyi. Ditambah angin yang bertiup agak kencang membuat suasana suram menyelimuti kampung itu. Aku pun saat itu masih termangu di teras depan rumah, menunggu rasa kantuk yang datang. Tepat tengah malam, aku melihat sosok wanita yang ternyata memang Tiara. Dia berdiri tepat di hadapanku, diam dan hanya memandangiku. "Arah, aku akan membantumu untuk membongkar perbuatan Arpin. Tolong kamu jelaskan apa yang telah dilakukannya terhadapmu." Tiara pun hanya menganggukkan kepala. Kemudian ia melangkah pelan dan aku mengiringi langkahnya. Dalam pekatnya malam, aku mengikuti langkah Tiara, menyusuri ladang jagung yang terlihat begitu sepi dan mencekam. Aku kini telah sadar kalau yang selama ini aku temui memang arwah Tiara. Maka tanpa rasa takut sedikit pun, aku pun terus merambah ladang jagung yang cukup luas. Tiba di tengah-tengah ladang, Tiara pun menghentikan langkah. Dan dia merebahkan tubuh pada sebuah gundukan tanah yang nampaknya bekas sekalian namun telah diuruk kembali. Mendadak tubuh Tiara berpendar seperti mengeluarkan cahaya tipis. Aku melihat tubuh Tiara bersimbah darah. Wajahnya juga hancur penuh luka seperti sayatan benda tajam. Aku pun sempat bergidik ngeri, membayangkan betapa penderitaannya dia menerima siksaan dan juga penganiayaan. "Mereka membawaku ke sini." Akhirnya Tiara bicara juga. Tapi cuma itu yang ia katakan. Tiara pun bangkit kembali, matanya tajam menatapku. Dia melangkah mendekatiku, kemudian dia meraih tanganku. "Aku mencintaimu, Jo," bisiknya dengan lembut. Aku pun membalas genggaman tangannya yang dingin. "Aku juga mencintaimu, Arah." Aku pun merenggut tubuh mungilnya begitu erat seakan tak ingin aku melepasnya lagi. Rembulan nampak malu-malu mengintip dari balik awan yang semakin kelam.
Ketika aku kembali ke rumah, aku melihat beberapa orang tetangga tengah berada di depan rumah Arpin. Dan dari dalam rumah terdengar suara Arpin yang tengah berteriak. Bukan aku yang membunuhmu Tiara. Tapi dialah yang telah meracunimu hingga kamu mati. Jeritan Arpin pun berganti dengan suara tangis. Tiara? Arpin menyebut nama Tiara. Bukankah tadi dia bersamaku? Berisik Arpin. Nanti ada orang yang mendengar kita bisa celaka. Bukan kita, tapi ibu. Ibulah yang telah menyiram dia hingga terluka parah. Ibu harus bertanggung jawab. Suara mereka semakin meninggi, membuat kami yang di luar saling pandang. Tiara, jangan lakukan itu Tiara. Aku tak bersalah, tapi ibu yang telah melakukannya. Tiara. Teriakan Arpin memecah kesunyian malam. Saat itu pintu pun terbuka. Arpin berlari sambil berteriak. Kedua telapak tangannya menutupi wajahnya. Aku dan beberapa orang tetangga menyusul Arpin yang terus berlari memasuki ladang jagung tempat Tiara membawaku semalam. Arpin pun terus menyeruak masuk hingga ke tengah ladang. Tepat di dekat gundukan tanah, Arpin pun berhenti. Dengan perlahan dia berjongkok. Dan entah apa yang telah dilakukannya, Arpin membenturkan wajahnya sendiri pada batu besar sambil berteriak. Panas. Tiara, jangan bunuh aku. Tolong. Jeritan Arpin sungguh teramat menyayat hati. Tak tega aku melihat wajahnya yang hancur bersimbah darah. Tapi aneh, tak seorang pun dari kami yang bisa menolong Arpin. Berulang kali dia membentur-benturkan kepalanya sampai akhirnya dia tak dapat bergerak lagi. Samar-samar aku melihat bayangan Tiara tengah memandangi tubuh Arpin yang kini telah menjadi kaku di atas gundukan tanah. Banyak dari kami berpendapat kalau Arpin telah mendapat balasan atas perbuatannya yang membuat kami penasaran. Apa yang telah terjadi dengan Tiara? Kemudian aku pun menceritakan hal yang baru saja aku alami. Arwah Tiara berhenti dan diam di gundukan tanah itu. Setelah itu dia menghilang. Dan beberapa orang pun berinisiatif untuk menggali gundukan tanah itu. Belum sempat kami menggali, terdengar teriakan ibunya Arpin yang terus-menerus memanggil-manggil nama anaknya. Dan setelah melihat Arpin tertelungkup, dia pun segera memeluk tubuh anaknya yang telah tak bernyawa. Arpin, kamu jangan mati anakku. Aku yang salah nak. Aku mengakui, akulah yang telah membunuh Tiara. Arpin, bangun. Perempuan itu pun terus-menerus meracau. Kini semua telah jelas apa yang sudah terjadi pada keluarga Arpin. Lalu siapa yang salah? Aku, Arpin atau ibunya? Bau busuk semakin menyengat. Ketika gundukan tanah telah digali cukup dalam, semua mata terbelalak saat melihat sebujur jasad wanita yang kepalanya hampir pecah. Dengan penuh haru aku pun turun ke dalam galian dan mengangkat jasad Tiara. Bau busuk dari jasad Tiara tidak aku rasakan. Aku pun memondong jasad Tiara meninggalkan ladang jagung. Suara gemerisik dedaunan jagung seakan mengantar langkah kami. Semilir angin pagi menambar rasa dingin menyelimuti tubuh kami. Tiara pun mengiringi langkahku. Dia juga membisikkan kata, "Terima kasih Jo. Aku sayang kamu." "Aku juga mencintaimu Ara." Bisikku membuat orang di belakangku kelihatan heran. Ladang jagung pun kembali sunyi, hanya menyisakan bekas tapak kaki kami. Cerita pun tamat. Semoga kalian semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Dan mungkin itu saja yang dapat Restu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.